نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian peserta kajian tafsir atau tadabbur Al-Quran yang diberkahi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cukup cerah ini. Allah masih memberikan pada kita taufik, kesempatan, putrah dan inayahnya sehingga kita bisa hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Quran yang mulia dan penuh berkah ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak dan Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan untuk Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, pagi ini kita kembali akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita yang insya Allah akan membahas tadabbur surah Al-Maidah ayat 6 sampai ayat 9. Insya Allah ya, surah Al-Maidah ayat 6 sampai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya seperti yang pernah kita sampaikan di awal pembahasan surah Al-Maidah ini, kita sampaikan bahwasanya surah Al-Maidah ini termasuk salah satu surat yang syarat membahas tentang hukum-hukum ya, hukum-hukum fikih, hukum-hukum ibadah, hukum makanan, juga nanti ada hukum-hukum peperangan, pernikahan. Nah, di ayat yang 6 ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita pembahasan tentang tata cara berwudu ya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman atau telah beriman. Idza qumtum ilas shalah, apabila kalian berdiri atau kamu sekalian berdiri ilas shalah untuk menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian." Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu kita jelaskan kembali bahwasanya wudhu ini salah satu perbuatan ibadah yang diberikan dalilnya secara eksplisit dalam Al-Quran ya, tata caranya dalam Al-Quran ya, mengingat pentingnya wudhu ini. Kalau sholatnya sendiri malah tidak ada kita temukan dalam Al-Quran bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, apa bacaannya ya. Akan tetapi wudhu justru yang Allah jelaskan secara gamblang dalam Al-Quran. Ini menandakan pentingnya ibadah wudhu ini. Wudhu tidak hanya sekedar sebatas syarat sah untuk menunaikan sholat, tetapi wudhu itu sendiri adalah ibadah yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan salah satu amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi adalah seseorang yang ketika dia berwudu, dia menyempurnakan wudunya dengan sempurna meskipun dalam keadaan dia enggan atau dia benci untuk menyempurnakannya tersebut. Bahkan dalam riwayat ya, nanti kita jelaskan insya Allah selesai ayat ini kita tadaburi apa keutamaan yang Allah berikan di balik wudu ini. Sehingga kita tentunya harus bersyukur Bapak dan Ibu dengan syariat wudu ini, yang mana ternyata wudu itu betul-betul sebuah wasilah Allah berikan pada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang tentunya tidak ada di antara kita yang tidak berbuat dosa ya. Kembali kita kepada ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berdiri untuk menunaikan salat. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan di sini. Apakah wudu itu mesti ditunaikan atau dilakukan setiap kita hendak salat meskipun kita dalam keadaan suci atau bagaimana sesungguhnya ya? Nah, memang ada beberapa pendapat di kalangan sahabat ya, ada yang berpendapat bahwasanya meskipun kita dalam keadaan taharah sekalipun, kalau hendak sholat maka mesti berwudu. Ya, namun pendapat ini pendapat yang syadz atau pendapat yang sangat sedikit yang mengatakannya. Sedangkan pendapat jumhur sahabat, jumhur ulama mengatakan wudu itu hanya disyaratkan ketika kita hendak sholat, ketika kita berada dalam keadaan berhadas, ya, atau kita terkena najis ya, berhadas lah lebih kurang ya. Maka
berarti wudhu itu tidak wajib dilakukan setiap waktu. Makanya ada di antara para sahabat, para ulama, para salafus salih yang berwudhu dengan satu wudhu untuk lima waktu sholat. Ya, susah mungkin kita bayangkan ya. Apakah dia tidak masuk angin, apakah dia tidak buang air kecil atau tidak buang air besar. Tapi begitu riwayat kita dapatkan, ada ternyata di antara para salafus salih itu yang berwudhu dengan satu kali wudhu untuk sholat lima waktu. Masya Allah, ya. Kita nggak bisa bayangkan, mungkin beliau itu berpuasa, ya, tidak minum, tidak makan, ya, sehingga tidak perlu buang air kecil atau buang air besar dan tidak batal wudhunya. Ya, apakah itu lebih afdol? Nah, tentu belum tentu juga. Karena Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan riwayat di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah berwudu di atas wudu, ya. Kita punya wudu, namun kita memperbaharui wudu itu kembali atau tajdidul wudu, maka ini sebuah amalan yang juga disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kalau kalian hendak menunaikan salat, maka berwudulah, ya. Bagaimana tata cara berwudu? Maka Allah menjelaskan sebagai berikut, faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Nah, Bapak dan Ibu, perlu kita perhatikan di sini Allah menggunakan kata-kata faghsilu, al-ghuslu, ya, atau mencuci, membasuh. Nanti kita akan menemukan juga kalimat wamsahu. Apa perbedaan antara al-ghuslu dengan al-mashu? Baik, kita lanjutkan dulu. Faghsilu wujuhakum. Maka cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian dan begitu juga kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai ke batas siku. Ya, yang pertama kita bahas tentang wajah dulu. Apa definisi wajah dalam definisi fikih Bapak dan Ibu? Yang dimaksud dengan wajah itu apa? Dalam definisi fikih dijelaskan wajah itu secara vertikal jarak atau area yang ada di antara tempat pangkal tumbuhnya rambut kita di bagian kepala. Ya, saya contohkan mungkin di sini. Ya, mungkin beda lagi kalau orang yang kepalanya sudah pelontos, ya. Nah, tentu kita mengambil kepada batas yang lazim. Jadi kalau kepalanya udah pelontos sampai ke belakang, apakah diukur dari ujung kepalanya yang pelontos? Nah, ini tentu tidak seperti itu, ya. Tapi mengambil hukum yang lazim. Orang yang rambutnya masih utuh, di mana batas rambutnya? Nah, disitulah dimulai awal wajahnya secara vertikal sampai ke pertengahan dagu ini. Ya, jadi tidak sampai ke, kalau bagi laki-laki bagian apa namanya, bagian jakun, ya, tidak sampai ke bawah. Tapi batasnya adalah pertengahan dagu. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat kamera di sini, ya. Nah, meskipun nanti tentu ada masalah lagi kalau orangnya jenggotnya tebal, memenuhi areanya, nah seperti apa nanti kita jelaskan. Tapi yang jelas kita berbicara sekarang untuk laki-laki dan perempuan secara umum. Ya, perempuan tentu tidak memiliki janggut seperti laki-laki atau jenggot, ya. Maka batasannya secara vertikal adalah dari pangkal rambut, tempat tumbuhnya rambut di atas kepala sampai ke bawah dagu atau pertengahannya dagu di sini. Dan dari secara horizontal dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri yaitu dari batas telinga yang kanan menuju batas telinga yang kiri. Nah, silakan diambil secara areanya vertikal dan horizontal tersebut, maka itulah yang dimaksud dengan wajah. Dalam definisi lain ada yang mengatakan wajah itu adalah apa yang biasa nampak oleh lawan bicara ketika kita berbicara. Ya, nah, tentu beda lagi urusannya kalau perempuannya bercadar, tentu tidak nampak wajahnya, ya, atau dia memakai masker, tetapi dalam keadaan normal, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan wajah. Nah, itu area yang wajib dibasuh atau dicuci, ya. Nah, apakah boleh dilebihkan? Tentu boleh. Boleh lebih sampai ke bagian atas rambutnya, boleh sampai ke bawah dagu, ya. Boleh sampai mengenai telinga, ya, boleh-boleh saja, ya. Itu mungkin bahkan sunnah hukumnya, ya, melewati batasnya tersebut. Kemudian wa aidiyakum, dan tangan-tanganmu, ya. Kedua tangan tentunya. Batasannya adalah sampai ke ilal marafiq. Nah, di sini juga ada perbedaan khilaf di kalangan para ulama fikih. Apakah kedua sikunya itu masuk yang harus dicuci atau maksudnya ilal marafiq di sini adalah jarak antara ujung jari-jari tangan dengan area sebelum siku. Ya, karena ketika kita mengatakan bersihkanlah area ini mulai dari pangkal, katakanlah kita menyapu rumah begitu, ya, mulai dari pangkal rumah sampai ke ujungnya.
Nah, ujungnya ini apakah yang termasuk dibersihkan atau area yang sebelum ujungnya? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan ulama fikih. Namun pendapat yang paling kuat mengatakan sikunya pun masuk Bapak dan Ibu ya. Jadi kedua sikunya maaf, termasuk bagian yang eh, wajib untuk dibasuh atau dicuci ya. Demikian sebagaimana menurut pendapat yang rajih atau yang lebih kuat menurut jumhur. Berarti yang pertama rukunnya adalah membasuh wajah dan mencuci atau membasuh kedua tangan. Nah, sebelum itu Bapak dan Ibu tentunya yang dimaksud dalam ayat ini adalah hal-hal yang wajib ya. Hal yang wajib tidak termasuk hal-hal yang sunnah seperti mencuci kedua tangan, berkumur-kumur, istinsyak, istinstar, memasukkan air ke dalam hidung ya. Tentu ini tidak termasuk karena itu semua adalah sunnah ya, sunnahnya wudhu atau hal-hal yang dianjurkan ketika kita hendak berwudhu ya. Lalu apakah boleh orang berwudhu langsung mencuci muka? Ya boleh. Karena rukun wudhu itu ya jelas ya dimulai dengan membasuh muka atau mencuci muka, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian yang ketiga wamsahu bi ru'usikum dan usaplah kepala kalian. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu tidak terdapat telinga ya. Jadi telinga itu bukan rukun wudhu, bukan area yang hukumnya wajib atau menjadi rukun untuk dibasuh, tapi adalah sunnah, salah satu rangkaian daripada sunat-sunat wudhu. Jadi kalau mungkin tidak sempat mencuci kedua telinga, maka wudhunya tetap sah ya, karena mencuci telinga itu, kedua telinga itu hukumnya sunnah ya, sunat ya. Jadi urutannya adalah mencuci wajah, mencuci kedua tangan, kemudian yang ketiga wamsahu biru'usikum dan mengusap kepala kalian. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, di awal Allah menggunakan kalimat farsilu, basuhlah ya. Basuhlah. Yang kedua, usaplah. Yang pertama farsilu untuk wajah dan kedua tangan, tapi untuk kepala wa arjulakum dan untuk kedua kaki ilal ka'bain ya, Allah menggunakan kalimat wamsahu. Nah, apa perbedaan antara al-ghaslu dengan amsahu? Kalau kita lihat Bapak dan Ibu di dalam penjelasannya, perbedaan antara al-ghaslu dengan al-mashu itu ada mengatakan al-ghaslu huwa isalatul ma' 'alal mahal, bainamal mashu huwal isabah. Al-ghaslu itu artinya kita menimpakan air di area yang akan kita cuci tersebut. Jadi harus ada memang air yang menetes begitu. Jadi kalau kita cara berwudu yang benar itu untuk wajah dan tangan memang kalau kita ambil gayung, kemudian kita siramkan, kita teteskan atau kita tuangkan air tersebut ke muka kita, bukan diambil dengan tangan kemudian diginikan tidak, ya. Jadi memang air tersebut yang dicurahkan ke wajah. Nah, begitu cara berwudu yang tepat dan benar. Demikian juga hubungannya dengan tangan. Jadi memang tangannya yang disiramkan air di sana. Jadi memang airnya harus menetes begitu. Jadi standarnya menurut para ulama harus ada tetesan air. Di mana kalau seandainya seseorang berwudu dengan menggunakan salju atau batu es gitu ya, meskipun basah tapi tidak ada air yang menetes, maka tidak masuk kategori al-ghaslu. Jadi maksud daripada al-ghaslu di sini adalah memang harus ada air ya, meskipun itu ditampung di telapak tangan, harus ada air yang dibasuhkan ke wajah. Harus ada air yang menetes tes-tes ke bawah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan fagsilu wujuhakum. Maka apakah boleh kita tidak meneteskan air, tapi air yang mengalir kemudian kita arahkan tangan tersebut seperti seseorang berwudu dengan menggunakan keran? Ya boleh. Ya, itu namanya mencuci juga karena ada air yang menetes. Yang tidak boleh tersebut adalah seandainya dia meletakkan telapak tangannya di permukaan air, ya, kemudian dia ambil tangannya dan dia usapkan ke wajahnya, maka ini yang tidak termasuk kategori al-ghaslu. Karena al-ghaslu itu standarnya adalah harus ada air yang menetes di area wudhu tersebut. Demikian juga dengan tangan ya. Kemudian kalau ya sebelum masuk kepada kepala tadi, kalau kita melihat redaksi ayat, Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian itu sampai kepada siku. Berarti kalau sampai kepada siku, yang duluan dicuci itu sikunya atau ujung tangannya Bapak dan Ibu. Allah mengatakan basuhlah tangan kalian sampai kepada siku. Nah, ada kita lihat orang berwudu pakai gayung, tangannya dulu ya. Tangannya dulu, kemudian baru siku. Mengikuti urutan ayat. Tapi ada juga kita lihat di masjid-masjid, di tempat berwudu, ada orang berwudu, sikunya yang didahulukan.
ya, baru airnya mengalir ke bawah ke ujung jari-jari tangannya. Nah, ini mana yang benar, Bapak dan Ibu? Ya, kalau mengikuti redaksi ayat tentu yang afdol adalah mencuci dulu area tangan, telapak tangan, baru turun ke siku. Karena Allah mengatakan basuhlah atau cucilah tangan kalian sampai ke siku. Baik dengan gayung atau mungkin dengan keran sekalipun. Tapi kalau seandainya terbalik, maka ulama juga membolehkannya. Karena maksud di sini bukan berarti ibtidak ya. Maksudnya di sini bukan berarti harus dimulai dari ujung jari, kemudian turun sampai ke siku, tidak. Tapi menyatakan batasan saja. Boleh dimulai dari tengah, boleh dimulai dari siku, boleh dimulai dari awal jari ya. Yang penting semua area tersebut dari ujung kuku sampai ke siku itu semuanya dibasahi dengan air. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, lalu usaplah kepala kalian. Nah, di sini dalam kepala ini memang ada khilaf lagi Bapak dan Ibu. Ada yang mengatakan cukup mengenai rambut saja. Bahkan kalau satu helai saja rambut yang terkena air, yang terkena basuhan apa? Usapan itu sudah sah. Ada yang mengatakan tiga helai. Itu pendapat mazhab Syafi'i ya. Ada yang mengatakan harus dibasuh semua area kepalanya. Ya, ada yang caranya dengan tangannya dibasahkan air, ditampung di keran, kemudian dibuang airnya, kemudian sisa air yang melekat tangan tersebut diusapkan ke bagian kepala, kemudian ditarik lagi ke depan, ya, diperkirakan atau dirasakan seakan-akan air tersebut telah mengenai kulit-kulit kepala kita, ya, dan kemudian dilanjutkan langsung ke telinga. Itu ya beberapa cara ya, dan semuanya tentu ada dasarnya. Kalau mau dipisah juga boleh, kepala dulu, kemudian baru telinga. Macam-macam mau cara berwudu. Ada telinganya satu-satu ya, satu-satu ya. Ada yang langsung duanya, atau bahkan ada yang langsung kepala dan telinga serentak gitu. So, kepala langsung maju lagi ke depan, kemudian langsung menuju telinga. Itu juga ada riwayatnya. Nah, nanti mungkin kita bahas beberapa kesalahan-kesalahan dalam berwudu ya, atau penyimpangan-penyimpangan yang eh, ya dianggap tidak sesuai dengan sunnah ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dan basuhlah kepala kalian. Nah, yang dibasuh di sini kepala atau rambut Bapak dan Ibu? Pertanyaannya yang dibasuh itu kepala atau rambut? Ya, tadi ada yang mengatakan rambut ya. Ya boleh ya, kepala maupun rambut boleh. Tapi kalau kita memastikan harus rambut, maka kasihan nanti yang nggak ada rambutnya kan. Yang kepalanya sudah gundul, botak licin, nggak ada rambut, berarti nggak sah wudhunya. Nah, tentu tidak. Ya, tentu eh, makanya yang digunakan di sini adalah wamsahu biru'usikum, kepala. Di kepala itu kan ada rambut, ada kulitnya begitu ya. Maka area mana saja atau bagian apa saja yang terkena air di salah satu bagian kepala tersebut, rambut kah, kulitnya kah, maka itu berarti kita telah sah wudhunya ya. Kemudian wa arjulakum, dan kedua kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Wa arjulakum ya. Kalau arjul itu dalam bahasa Arab adalah kaki ini, lutut sampai telapak kaki itu namanya arjul. Kaki ya. Nah, tapi kalau kita salah mengartikannya Bapak dan Ibu, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki, berarti dibasuh dari lutut atau dari betis sampai mata kakinya saja. Sedangkan telapak kakinya nggak dicuci. Ya, nah ini perlu kita jelaskan bahwasanya ini maksud di sini adalah basuhlah kedua kaki kalian mulai dari bawah, dari telapak kaki itu, jari-jari telapak kaki, punggung kaki, batasan maksimalnya yang diwajibkan itu atau yang disyaratkan itu sampai kedua mata kaki. Mata kakinya masuk atau tidak? Ya, masuk. Sama dengan tadi al-marafiq tadi ya. Nah, itu batasan area membasuh kaki. Nah, kaki juga Allah menggunakan kalimat wamsahu, dia mengusap. Jadi eh, tidak mesti dicuci, dibasahi dengan air yang banyak. Cukup airnya diambil pakai telapak tangan, kemudian diusapkan ke kaki. Karena dalam sebuah riwayat pernah Rasulullah SAW di situ disebutkan dalam riwayat tersebut selesai buang air kecil ya dalam keadaan berdiri ya. Saya juga surprise ternyata ada riwayat yang menyebut Rasulullah tuh juga pernah buang air berdiri. Jadi tidak mutlak larangan buang air berdiri bagi laki-laki. Tapi tentu dianjurkan untuk duduk secara adab dan secara kesehatan. Tapi kalau situasi memaksa ya, tidak nyaman atau ada sesuatu, maka boleh. Ternyata Rasulullah juga pun pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri dan beliau sedang memakai sendal. Lalu karena khawatir percikan buang air kecilnya itu mengenai sendal tersebut, Rasulullah kemudian berwudu dan mengusap sendalnya itu. Jadi tidak mengusap telapak kakinya ya. Nah, mengusapnya begitu saja, tidak sampai mencucinya, bukanya dengan air yang banyak, tidak. Mengusapnya saja.
Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi mengusap ya. Nah, ini juga kita lihat kesalahan di beberapa tempat di masjid-masjid. Ada orang yang berwudu itu cuma kakinya yang diputar-putar di depan keran gitu ya. Nggak disentuh itu kakinya. Paham ya Bapak Ibu ya? Kakinya diangkat mungkin sarungnya, kaki celananya, kemudian kakinya yang diarahin ke tempat air mengalir. Apakah itu sah atau tidak? Ya, kalau bicara sah tentu sah. Jangankan itu, kalau ada orang berwudu di atas perahu, setelah dia berwudu, kemudian giliran kaki dia celupin kakinya ke sungai, sah atau tidak? Ya, tetap sah. Ya, meskipun tidak disentuh, tidak digosok, tidak diapa-apakan, maka secara hukumnya sah. Tapi tentu kurang afdol ya. Karena menggosok-gosok ya itu salah satu sunnah dalam syariat wudhu. Wa in kuntum junuban. Nah, tadi selesai ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan rukun-rukun berwudhu ya. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, atau mencuci kedua tangan, mengusap kepala dan kedua kaki. Empat ternyata cuma ya. Kemudian wa in kuntum junuban. Kalau seandainya kalian berada dalam keadaan junub. Apa itu junub Bapak dan Ibu? Junub bisa berarti seseorang yang habis melakukan hubungan suami istri, belum mandi wajib, itu namanya junub. Atau seorang yang laki-laki yang mungkin mengalami mimpi ya, mimpi basah, keluar air maninya, maka ini disebut juga dengan junub ya. Atau mungkin seseorang perempuan yang dalam keadaan selesai haid dan belum mandi, maka ya ini mungkin bukan junub namanya, tapi berhadas besar sama sebetulnya ya setara ya. Maka kata Allah, kalau seandainya kalian dalam keadaan junub dan hendak menunaikan sholat, waktu sholat telah masuk, fattahharu, maka bersucilah. Bersucilah di sini maksudnya adalah lakukanlah mandi wajib ya. Tentu dengan tata cara yang sudah kita pahami. Insya Allah tidak ada di antara Bapak Ibu kita di sini yang tidak mengerti tata cara mandi wajib ya, mandi besar baik bapak-bapak maupun ibu-ibu karena ini suatu hal yang sangat penting ya yang hampir setiap waktu kita alami baik bapak-bapak maupun ibu-ibu ya maka penting kita mengetahui tata caranya minimal standarnya seperti apa ya standar mandi wajib itu adalah membasahi seluruh area tubuh tanpa tertinggal sedikit pun dengan air yang didahului dengan niat. Itu standar mandi wajib. Adapun adabnya, tata caranya yang sesuai dengan sunnah tentu kita sudah sama-sama memahaminya. Tapi kalau mungkin tidak tertunaikan sebagaimana tata cara sunnah, maka standar sahnya mandi wajib itu adalah pertama berniat, yang kedua mengguyurkan air ke seluruh area tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya, nah, artinya kalau seseorang nyebur ke sungai, nyemplung ke sungai, terjun gitu ya, dengan niat mandi wajib, kemudian dia berenang, menyelam, barang 5 menit, kemudian dia keluar, apakah telah selesai dia mandi wajib? Telah sah mandi wajib? Iya, telah sah. Ya, namun tentu tidak sempurna, karena ada beberapa sunnah-sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya seseorang dalam keadaan junub, maka hendaklah dia bersuci dulu baru sholat. Bersuci dengan cara mandi wajib. Wa in kuntum mardha, kalau seandainya kalian, ya orang-orang yang junub tadi ya, kalau seandainya kalian dalam keadaan sakit, ya tidak mesti junub ya, Bapak dan Ibu, afwan. Tidak mesti junub. Artinya ketika seseorang hendak menunaikan sholat, kalau dia junub maka berarti harus mandi wajib dulu. Wa in kuntum mardha. Nah, ini hal yang lainnya. Kalau ada orang di antara kalian yang sakit, dia bukan soal junub ya, dia tidak junub tapi sakit. Ini konteksnya dengan apakah dia wajib berwudu atau tidak. Nah, itu arahnya ke sana ya. Wa in kuntum mardha aw ala safarin. Kalau seandainya kalian dalam keadaan sakit aw ala safarin atau dalam perjalanan yang mana tidak ditemukan air dengan mudah. Aw jaa ahadum minkum minal ghaid atau ada di antara kalian yang merasakan ingin buang air besar ya. Al-ghaid di sini adalah buang air besar ya. Buang air besar. Aw lamastumun nisa. Ya, buang air besar tentu butuh kepada apa namanya? Berwudu ya. Butuh kepada eh, istinja ya. Nah, aula mastumun nisa atau kalian mungkin menyentuh wanita ya. Nah, di sini mungkin perlu kita jelaskan dan sudah pernah kita jelaskan sebelumnya di tadabbur ayat yang sebelumnya
kalimat aula mastumun nisa ini terjadi perbedaan para ulama ya. Perbedaan ulama mazhab. Ada yang mengatakan la mastumun nisa di sini artinya menyentuh kulit wanita. Artinya kalau kita menyentuh kulit wanita, maka kalau kita ingin sholat maka haruslah dulu berwudu. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan lamas tumun nisa di sini artinya ada al-jima' atau berhubungan badan dengan istri. Nah, mana yang kita ambil? Balik kepada kita masing-masing Bapak dan Ibu. Kalau saya pribadi lebih menganggap ini kepada yang dimaksud dalam ayat ini adalah hubungan suami istri ya. Karena saya berpendapat eh, menyentuh wanita selagi tidak merasakan syahwat tidaklah membatalkan wudhu ya karena hukum ini biasa kita gunakan juga ketika kita menunaikan ibadah umroh atau haji di Makkah. Ya, meskipun pendapat yang said, pendapat yang mayoritas di negeri kita di Indonesia, karena mazhab Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram maka batal wudhunya baik ada syahwat atau tidak ada syahwat. Ya, bebas ya Bapak dan Ibu mau memilih pendapat yang mana yang lebih hati-hati silahkan. Ya, tapi saya mungkin karena dulu cukup lama tinggal di Timur Tengah dan saya terpengaruh dengan beberapa hukum fikih ya di mazhab Maliki di Aljazair misalkan saya tinggal di Aljazair selama 10 tahun di situ mazhabnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak memandang eh, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang tanpa syahwat itu membatalkan wudhu ya. Ya, tentu kalau Bapak dan Ibu memilih pendapat yang said atau yang berlaku di Indonesia maka itu juga boleh ya lebih hati-hati. Jadi kalau kita mengalami hal yang tadi dalam keadaan junub, dalam keadaan apa tadi di atas sakit atau dalam keadaan safar ya atau dalam keadaan buang air besar atau habis bergaul dengan wanita atau istri, falam tajidu ma'a, lalu ingin berwudu tetapi falam tajidu ma'a, tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka kata Allah, gantilah wudu tersebut dengan fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'ida. Sa'ida di sini adalah tanah atau debu yang baik, debu yang suci ya. Tayamumlah. Jadi wudu diganti dengan tayamum. Kalau seandainya kita tidak menemukan air. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, permasalahan wudu tayamum ini sebetulnya permasalahan yang cukup luas ya. Tidak cukup mungkin waktu kita 1 jam untuk membahasnya. Banyak sekali furu'nya di situ, cabang-cabangnya. Ya, Eh, tata cara bertayamum seperti apa ya? Mungkin perlu kita singgung sedikit. Tata cara bertayamum. Maka rukun daripada tayamum yang pertama niat, yang kedua membasuh kedua telapak tangan atau mengusap kedua telapak tangan dan kemudian muka dulu ya. Muka, kemudian kedua telapak tangan. Tidak sampai ke siku ya. Dan tidak ada sunnahnya kumur-kumur atau istinsyak ketika tayamum. Jadi yang sampai nanti ada yang tayamum, debunya dimasukin ke mulut. Nah, itu nggak pakai begitu ya. Tayamum tidak ada eh, sunnahnya kecuali mungkin ketika membasuh kedua tangan, kita sempurnakan sampai ke siku itu boleh. Namun kalau standarnya adalah cukup dengan meletakkan tangan di tempat yang kita yakin di situ ada debu, ya, debunya yang suci, yang bersih. Insya Allah semua debu itu bersih ya, kecuali kita berada di tempat yang bernajis, tempat sampah atau apa, ya mungkin itu ada kekhawatiran debunya tidak suci. Tapi kalau kita di luar tempat tersebut, maka dimanapun tempat yang ada kita temukan, selagi di situ ada udara, oksigen, pasti di situ ada debu ya. Tidak perlu kita melihat juga dengan kepala, dengan mata telanjang kita, ada debu atau tidak ya. Mungkin kita cek begini, nggak perlu ya. Karena dimanapun tempat yang diterpa oleh angin, ada oksigen, maka di situ pasti ada debu, partikel-partikel kecil debu yang tidak terlihat. Maka kita tempel tangan di tempat tersebut, kemudian kita usapkan ke seluruh area wajah yang menjadi area wudhu. Kemudian kita tempelkan yang kedua di area lain lagi yang sudah yang tadi tidak kita sentuh. Kemudian kita usapkan tangan kiri ke punggung tangan yang kanan, ya, ke punggung tangan yang kanan, karena yang di depannya kan sudah ada debu ya. Nah, kemudian yang punggung tangan yang kanan, telapak tangan yang kanan yang ada debunya kita usapkan ke punggung tangan yang kiri. Kemudian kita usap semuanya untuk meratakan debu tersebut. Dan kalau disempurnakan sampai ke siku juga boleh. Ya, sangat mudah sebetulnya cara bertayamum itu Bapak dan Ibu. Jadi jangan dikira terlalu ribet atau sulit ya. Tayamum itu sangat-sangat mudah. Yang penting niat membasuh muka dan mengusap muka dan kedua telapak tangan ya. Cuma telapak tangannya saja.
Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, di sini Allah jelaskan cara tayamum itu adalah usaplah wajah kalian. Lihat Bapak dan Ibu, kalau tadi wudu Allah menggunakan faghsilu wujuhakum ya. Tapi begitu tayamum Allah mengatakan famsahu biwujuhikum. Karena kenapa? Karena namanya tayamum kan nggak ada airnya, tidak bisa menetes, maka Allah ganti istilahnya dengan famsahu. Karena kalau faghsilu harus ada air yang menetes di wajah, yang menetes ke bawah. Maka untuk tayamum karena tidak ada air Allah ganti dengan famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Ya, basuhlah wajahmu itu atau usaplah wajahmu itu dan tanganmu dari atau menggunakan debu tersebut ya, menggunakan debu yang suci tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki untuk menjadikan atas kalian itu kesempitan sedikit pun. Artinya apa? Kalau tidak bisa mandi wajib, maka bisa diganti dengan tayamum. Kalau tidak bisa berwudu, bisa diganti dengan tayamum. Kalau tidak ada air, bisa diganti dengan debu. Ya, bahkan mandi besar pun bisa diganti dengan tayamum, Bapak dan Ibu ya. Barangkali sebagian kita ada yang tidak tahu, ketika kita harus sholat, ternyata air mungkin aliran air putus, ya. Sementara kita dalam keadaan junub karena satu dan lain hal, maka apakah boleh diganti dengan tayamum? Boleh, ya. Tidak mesti mandi dengan air, tetapi diganti dengan tayamum. Ya, sebagaimana kita boleh bertayamum untuk mengganti wudhu, maka boleh juga bertayamum untuk mengganti mandi wajib. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki menjadikan atas kalian sebuah kesempitan dalam agama ini, banyak kemudahan, banyak kelapangan, walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah hanya ingin atau menghendaki untuk membersihkan kalian. Ya, membersihkan di sini arti mensucikan, bukan berarti membersihkan pakai sabun gitu tidak ya. Tapi Allah ingin mensucikan kita dengan berwudu atau bertayamum atau mandi wajib tersebut ya, itu cara Allah mensucikan kita. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita tidak menyadari sesungguhnya wudu, tayamum, mandi wajib itu adalah salah satu wasilah yang Allah berikan kepada kita untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan baik fisik maupun jasad maupun raga kita ya. Eh, Kadang-kadang kalau dipikir secara logika nggak nyambung ya, kenapa kalau seseorang junub lalu cara membersihkannya dengan mandi, ya, dengan mandi wajib, ya. Karena kalau kita cari logikanya, ketika seseorang mengalami junub atau dia mengalami, katakanlah, mohon maaf Bapak dan Ibu, mengalami klimaks dalam berhubungan atau ejakulasi, maka kenikmatan yang dia rasakan itu dia rasakan mulai dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya, ya, ke ujung kakinya. Maka untuk itu Allah pun syariatkan mandi ya agar Allah membersihkan mensucikan ya anggota tubuh tersebut secara maknawi tentunya. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya di atas kalian, mudah-mudahan kalian bersyukur. Bagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya? Dengan memberikan syariat wudu, syariat tayamum, syariat mandi wajib ya, yang merupakan nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena telah terbukti betapa ternyata wudhu itu memiliki khasiat yang luar biasa baik secara kesehatan ya, begitu juga tentu secara pahalanya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menyempurnakan wudhu. Ya, mungkin sebelum kita masuk kepada ayat yang berikutnya saya bacakan sebuah hadis eh, bagaimana besarnya fadilah yang Allah berikan untuk eh, orang yang berwudhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ghassala al-mu'minu kaffaihi. Kalau seorang mukmin telah mencuci kedua tangannya, ketika dia akan berwudu dia mencuci kedua tangannya ya. Intatharatil khataya min kaffaihi, maka berguguranlah seluruh dosa yang pernah dibuat oleh tangannya itu. Apa yang dilakukan oleh tangannya? Mencurikah, menyentuhkah, ya, apapun yang pernah dilakukan oleh tangan, fisik tangan kita ini Bapak dan Ibu, ketika seseorang berwudu dan dia mencuci tangannya tersebut, maka kata Rasulullah, intatharatil khataya min kaffaihi. Berguguranlah, berjatuhanlah dosa-dosa daripada kedua telapak tangannya tersebut. Wa idza tamadmada wastanshaqa kharajat khatayahu min fihi wa min kharaihi, ya. Kalau dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidungnya, maka berguguranlah, keluarlah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dari mulutnya dan kedua lubang hidungnya.
Wa idza ghassala wajhahu kharajat min wajhihi. Kalau dia mencuci mukanya atau wajahnya, maka keluarlah semua dosa yang ada di wajahnya itu. Apa yang pernah terjadi di wajah itu berupa dosa, maka Allah gugurkan dosa-dosa tersebut. Hatta takhruja min ashfari ainaihi. Bahkan dosa-dosa itu keluar dari pinggir-pinggir pelupuk matanya ini. Bagian-bagian yang paling detil, yang paling tersembunyi dari mata itu, yang mungkin akibat melihat sesuatu yang diharamkan, maka dengan wudhu ini Allah sucikan, Allah bersihkan bahkan anggota wajah kita yang paling tersembunyi, yaitu bagian mata yang tertutup itu, Allah juga bersihkan dengan air wudhu. Fa idza ghassala rijlaihi, kalau dia mencuci kedua kakinya, kharajat hatta takhruja min azfari qadamaihi. Kalau dia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa kesalahan, bahkan sampai keluar dari kuku-kuku kakinya. Bahkan dari kuku-kuku kaki pun kesalahan dosa kita keluar. Fa idza intaha ila dzalika min wudu'ihi kana dzalika hazzahu minhu. Kalau seandainya dia telah selesai menunaikan wudu itu, maka seperti apa sempurnanya dia berwudu, maka seperti itu pula lah bagian yang Allah berikan untuknya berupa pengampunan dosa. Fa in qama fa shalla raka'ataini, kalau seandainya dia kemudian melakukan kedua dua salat, salat sunat mutlak selesai berwudu, mukbilan fihima biwajhihi wa qalbihi, menghadap kepada Allah dengan wajahnya dan hatinya kepada Allah, kana min khatayahu kayauma waladathu ummu. Adalah dia itu dihapuskan, diangkatkan, dibersihkan dia dari dosa-dosanya hingga jadilah dia seperti orang yang baru terlahir dari perut atau rahim ibunya. Masya Allah ya, luar biasa. Hadis ini hadis sahih insya Allah ya. Hadis yang diriwayatkan dalam Imam Muslim. Hadis sahih. Jadi Bapak dan Ibu, luar biasa sekali Allah berikan kepada kita wasilah untuk menggugurkan dosa. Ya, tapi syaratnya tentu dengan mengamalkannya. Ya, kalau orang tidak berwudu, tidak sholat, pasti dia tidak berwudu. Ya, nah inilah motivasi pada kita semua agar kita sering-sering berwudu, ya, baik untuk sholat maupun di luar sholat. Ya, mungkin nanti banyak sekali hal-hal yang belum kita bahas, Bapak dan Ibu, karena kita memang bukan membahas fikih, ya. Kita membahas tadabbur Al-Quran dan masih ada beberapa ayat lagi yang harus kita tadabburi. Maka saya cukupkan segitu. Masalah-masalah furu'iyahnya, cabang-cabangnya, nanti saya serahkan kalau ada yang bertanya, kita coba diskusikan. Kemudian Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimakumullah, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah oleh kalian semua nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Ya, wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi, dan perjanjiannya yang dia janjikan kamu dengannya. Ya. Idz qultum sami'na wa ata'na, yaitu tatkala kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingat-ingat nikmat Allah yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat semua bentuk kesenangan kita dalam hidup ini. Dan demikian juga Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingat-ingat perjanjian yang telah kita ikrarkan kepada Allah dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perjanjian yang pernah kita ucapkan waktu kita di dalam rahim ibu kita yang kita mengatakan Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah. Ya. Atau ada juga yang mengatakan perjanjian di sini adalah ikrar yang diucapkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW untuk taat dan patuh kepada Rasulullah baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Mengatakan sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW baik dalam keadaan beliau hidup waktu itu, begitu juga kepada kita umatnya, ya, yang hari ini tidak menjumpai beliau, tapi kita juga mengatakan sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita juga seakan-akan kita telah membuat perjanjian dengan beliau dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang terdapat di dalam hati kita. Allah mengetahui semua isi hati kita, bahkan sebelum kita terbetik dalam hati kita pun Allah sudah mengetahuinya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya, ayat 8, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan agama Allah, ya. Kunu qawwamina lillah, orang-orang yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan al-haq, menegakkan agama lillah, karena Allah. Syuhada'a bil qist, menjadi saksi-saksi untuk sebuah keadilan.
menjadi saksi-saksi dengan keadilan. Jadi sini Allah beritakan pada kita, jadilah orang-orang yang menegakkan kebenaran, menegakkan yang hak, menegakkan agama Allah, dan menjadi saksi untuk sebuah keadilan. Ya Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang memiliki apa namanya integritas ya, memiliki loyalitas kepada al-haq, kebenaran, kecondongan kepada kebenaran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah sampai sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum menghantarkan kalian, ya, wala yajrimannakum, yajriman di sini berarti menghantarkan. Janganlah sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menghantarkan kalian ala alla ta'dilu, untuk tidak berbuat adil kepada mereka. Jadi karena kita benci kepada suatu golongan, benci kepada seseorang, ya, mungkin kita seorang guru katakanlah, seorang pimpinan, karena kita tidak suka dengan wali murid anak tersebut, kita tidak suka dengan keluarganya, padahal yang bersangkutan tidak memiliki salah, lalu kita menghukum atau bersikap terpengaruh oleh rasa benci kita tersebut. Nah, ini yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. I'dilu, akan tetapi berlaku adillah dalam keadaan apapun kepada siapapun. Baik kepada saudara, kepada sahabat, kepada teman, handai tolan, bahkan juga kepada musuh kalian sendiri, kalian harus menjadi orang yang berlaku adil. Ini prinsip yang luar biasa dalam agama Islam, Bapak dan Ibu, yang barangkali tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang merumuskan keadilan seperti ini. Dan ini yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang penduduk Madinah ya, yang salah seorang saudara mereka mencuri dan akan ditegakkan hukuman had di atasnya, lalu dia datang kepada Rasulullah minta syafaat, ya Rasulullah, mungkin dia tidak sengaja, ya, dia tidak sengaja, mencari alasan ya supaya tidak dipotong tangannya. Lalu Rasulullah SAW murka sekali mendengar permohonan orang tersebut. Beliau mengatakan, Wallahi, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha. Demi Allah, kata Rasulullah, kalaulah seandainya yang mencuri itu Fatimah anaknya Muhammad radhiyallahu anha, sungguh akan aku tetap potong kedua tangannya. Ya, jangan main-main, kata Rasulullah. Kalau urusan keadilan, urusan hukum, jangankan orang lain, kalau seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah bintu Muhammad, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping istrinya ya, yang paling dicintai oleh Rasulullah dari semua wanita yang ada di muka bumi itu adalah anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Meskipun demikian, kalau seandainya Fatimah mencuri, sungguh kata Rasulullah qata'tu yadaha, akan aku potong tangannya. Maka ayat ini menegaskan Bapak dan Ibu, janganlah kebencian kita, baik kita sebagai seorang hakim ya apalagi, atau tidak, kita tidak sebagai seorang hakim, sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang ya pimpinan lah ya. Eh, Ketika kita menghukum, berbuat, membagi, jangan sampai karena ada rasa benci kita kepada seseorang, pada suatu kelompok, membuat kita tidak bersikap adil. Ya, ini prinsip yang sangat mendasar dalam Islam, yaitu bersikap adil ini. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena sesungguhnya bersikap adil itu lebih dekat mengantarkan kita kepada level ketakwaan. Ya, jadi adil itu mengantarkan seseorang kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah nanti akan mengabarkan. Allah khabir, maha mengetahui dan akan mengkhabarkan bima ta'malun, apa saja yang kalian kerjakan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan ketidakadilan itu tadi. Jadi jangan dikira kalau kita diam-diam tanpa ada yang tahu, tidak berbuat adil, tidak ada yang mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, maha mengetahui dan akan mengkhabarkan kelak ya. Kalau kita tidak bertaubat tentunya. Wa'adallahu alladhina amanu. Di ayat berikutnya Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat an lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada Rasulnya wa 'amilus solihat, dan menunaikan amal-amal soleh. Amal soleh tersebut berupa solat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, berhaji atau berumrah, membaca Al-Quran, berzikir, berjihad fisabilillah, memuliakan tetangga, membantu fakir miskin, anak yatim.
Semua itu adalah amal soleh. Maka Allah janjikan kepada orang beriman ya dengan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan mengiringi iman tersebut dengan amal soleh, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka itu Allah sediakan pengampunan wa ajrun azim dan pahala yang besar. Kalau ampunan saja berarti impas ya, nol, nggak ada saldonya. Tapi eh, Allah berikan juga wa ajrun azim. Allah berikan pahala yang besar. Dosanya dijadikan nol, lalu diberikan pahala ya. Diberikan pahala balasan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan pahala tersebutlah dia mendapatkan tiket untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian dimuliakan Allah, wallahu alam, demikianlah tadabbur singkat kita untuk ayat 6 sampai 9 daripada surah Al-Maidah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambahkan wawasan, memberikan pencerahan, mengingatkan yang lupa kepada Bapak dan Ibu semua. Dan tentunya apa yang saya sampaikan ini masih banyak terdapat kekurangannya, ya, ketidaksempurnaannya karena keterbatasan ilmu dan bacaan saya juga. Insya Allah kita bisa saling melengkapi dalam sesi diskusi berikutnya. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Eh, Insya Allah kita lanjut kepada sesi tanya jawab dan diskusi. Barakallahu li walakum. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu dan mohon maaf kalau ada dalam penyampaian saya salah dan khilaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.